Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan AA Tuswatun Hasanah, Ayu Novitasari, Nadia Nur Hanifah, Yuni Nur Aini, dan juga saya sendiri Jaka Hairul. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait pemanfaatan media pembelajaran Microsoft PowerPoint di kelas. Oke, untuk mengefektifkan proses presentasi kali ini, kita langsung saja pada pemaparan yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Yuni Nuraini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini kami akan memaparkan mengenai PowerPoint sebagai media pembelajaran. Di sini kami memilih PowerPoint sebagai media pembelajaran didasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah mengenai perkembangan kemampuan dari peserta didik. Menurut Piaget, tahapan perkembangan pada peserta didik itu ada 3. Yang pertama adalah berpikir dengan intuitif. Yang kedua adalah operasional konkret. Yang ketiga adalah tahap operasional formal. Pada dasarnya, seharusnya peserta didik tingkat SMA memasuki tahapan operasional formal. Nah, untuk itu kita perlu mengenali terlebih dahulu karakteristik yang terjadi di SMA Pasundan 1, yaitu tempat kami PPL. Yang kedua, kenapa memilih PowerPoint? Dikarenakan PowerPoint sudah termasuk dalam media yang berbasis teknologi, yakni sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dengan mengedepankan kemampuan abad 21, yakni 4C. Yang selanjutnya, PowerPoint juga dapat memfasilitasi peserta didik terutama untuk memvisualisasikan permasalahan abstrak karena seperti yang disampaikan mengenai tahapan perkembangan operasional formal ini adalah tahapan di mana peserta didik SMA harus menguasai permasalahan matematis bersifat abstrak. Dan yang ketiga, PowerPoint dipilih karena bersifat sederhana dan praktis. Selain itu, pemilihan media ini didasarkan dengan budaya di sekolah tersebut. Yang pertama, dari segi karakteristik peserta didik SMA Pasundan 1, seperti yang sudah disampaikan bahwa peserta didik SMA seharusnya memasuki tahapan operasional formal. Namun, dominasi peserta didik di SMA 1 Bandung masih pada tahapan operasional konkret. Oleh karena itu, guru memerlukan media pembelajaran yang dapat memfasilitasi peserta didik, khususnya untuk memvisualisasikan permasalahan abstrak ke dalam bentuk operasional konkret. Yang kedua, kenapa dipilihnya PowerPoint? Karena daya dukung internet di sekolah ini masih belum merata. Salah satunya karena prasarana atau bangunan dari SMA Pasundan 1 kebanyakan dari beton sehingga menghalangi daya internet untuk masing-masing peserta didik. Bahkan dengan adanya Wi-Fi pun masih ada beberapa kelas yang belum bisa mengakses internet dengan cepat. Oleh karenanya, pemilihan PowerPoint ini sudah berbasis teknologi dan tanpa perlu menggunakan internet. Yang ketiga, sebetulnya SMA Pasundan sudah memiliki LMS tersendiri yaitu e-learningpasuan.id. Namun, penggunaannya masih terbatas dan ada beberapa kendala. Oleh karenanya, PowerPoint juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah SMA Pasundan 1 yang sudah mewadahi karakteristik dan kebutuhan dari peserta didik dan disesuaikan dengan keadaan sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator.
Oke, baik lanjut pada pemaparan yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Saudara Aat Uswatun Hasanah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan tentang persiapan dari penggunaan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Nah, ada dua persiapan. Yang pertama itu adalah persiapan dari segi konten, di mana ketika kita akan membuat sebuah presentasi, gitu, hal yang harus kita persiapkan pertama kali itu adalah penyesuaian materi. Nah, di SMA Pasundan 1 Bandung ini, di mana tempat kami PPL, kami mengajar pada kelas 11 IPS. Kemudian materi yang akan digunakan yaitu mengenai transformasi geometri. Nah, setelah menyesuaikan materi, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, setelah menentukan tujuan pembelajaran, lanjut ke dalam tahap model pembelajaran apa yang akan digunakan saat pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan menggunakan model PBL, yaitu Problem Based Learning. Nah, setelah menentukan PBL, menentukan model pembelajaran PBL, selanjutnya kita akan menyiapkan materi ajar. Nah, materi ajar di sini akan kita jabarkan nanti ke dalam bahan ajar, di mana bahan ajar ini yang nantinya selain dalam bentuk output printan untuk fisiknya kepada peserta didik, juga akan ditampilkan di dalam PowerPoint, sehingga PowerPoint ini digunakan sebagai bahan ajar gitu. Nah, adapun tampilan dalam PowerPoint-nya itu harus sesuai dengan model pembelajarannya, di mana model pembelajarannya itu menggunakan problem based learning, sehingga kita akan menyesuaikan dengan sintak-sintak yang ada pada model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya, untuk membuat PowerPoint yang interaktif. Nah, apa sih yang harus kita siapkan? Yang pertama itu adalah kita menentukan tema dari presentasinya. Nah, untuk memilih tema itu kita bisa memilihnya berdasarkan tema yang sudah disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Atau pilihan yang kedua adalah kita dapat menggunakan template yang sudah tersedia. Banyak sekali template-template PowerPoint yang sudah tersedia di website-website tertentu. Salah satunya adalah Google slidego.com. Kemudian yang kedua, setelah menentukan tema PowerPoint-nya, tema presentasinya, yaitu kita akan masuk ke tahap mengisi slide presentasinya. Nah, dalam mengisi slide presentasinya itu sesuai yang telah saya jelaskan tadi, harus sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan, yaitu model pembelajaran problem based learning. Nah, setelah kita selesai mengisi slide PowerPoint, langkah selanjutnya adalah kita akan mendandani atau membuat PowerPoint ini menjadi lebih menarik lagi, yaitu salah satunya dengan menggunakan fitur animation. Nah, fitur animation ini atau animasi ini adalah efek visual untuk objek-objek di dalam presentasi. Nah, animasi digunakan untuk menghadirkan objek-objek seperti teks, gambar, atau diagram yang aktif ataupun non-aktif di dalam slide tersebut. Nah, di dalam fitur animasi ini ada 4 fitur. Yang pertama adalah entrance effect, kemudian emphasis effect, kemudian exit effect, dan motion pad. Menggunakan fitur, mohon maaf tadi ada yang kelewat ya, fitur insert. Nah, untuk fitur insert sendiri itu digunakan ketika isi slide, di mana dalam isi slide itu ada kalanya kita memasukkan gambar ataupun grafik gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah fitur transition. Nah, fitur transition itu
Teh Punten. Jaka di ini dulu. Recordnya dimatiin dulu. Bentar. Deh, ingat waktu apa? Nah, langkah yang selanjutnya yaitu persiapan untuk membuat PowerPoint yang interaktif. Nah, untuk membuat PowerPoint yang interaktif, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan tema dari presentasinya. Nah, untuk menentukan tema ini ada dua pilihan. Yang pertama adalah kita bisa memilih tema yang sudah disediakan oleh Microsoft PowerPoint-nya. Kemudian, pilihan yang kedua adalah kita dapat menggunakan template presentasi yang sudah disediakan secara gratis di dalam website tertentu. Salah satu contohnya adalah website slidego.com. Kemudian, langkah yang selanjutnya yaitu kita akan mengisi slide presentasinya. Nah, untuk mengisi slide presentasi ini, kita sesuaikan lagi dengan model pembelajaran yang digunakan, yaitu model pembelajaran problem-based learning. Nah, setelah kita selesai mengisi slide presentasi, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat presentasi ini menjadi lebih menarik dan interaktif, yaitu dengan menggunakan beberapa fitur yang ada dalam PowerPoint. Nah, adapun fitur yang digunakan adalah yang pertama, fitur insert. Nah, untuk fitur insert sendiri digunakan ketika kita mengisi slide. Nah, ketika kita mengisi slide, ada kalanya kita memasukkan gambar. Nah, untuk memasukkan gambar itu kita bisa menggunakan fitur insert. Kemudian yang kedua adalah fitur animation atau animasi. Nah, adapun fitur animasi ini merupakan efek visual untuk objek-objek di dalam presentase PowerPoint. Nah, animasi digunakan untuk menghadirkan objek-objek seperti teks, gambar, atau diagram. Nah, dalam PowerPoint terdapat 4 animasi. Yang pertama adalah entrance effect, kemudian emphasis effect, kemudian excite effect, dan motion pad. Fitur yang selanjutnya yang digunakan yaitu fitur transition. Nah, untuk tab transition ini merupakan tab yang sering digunakan untuk memperindah tampilan dari setiap slide yang ada di presentasi. Selanjutnya, fitur yang digunakan yaitu fitur hyperlink. Apa sih hyperlink itu? Nah, fitur hyperlink pada PowerPoint bisa diartikan sebagai media presentasi yang dapat memberikan kemudahan untuk menghubungkan sebuah file yang berbeda. Biasanya hyperlink ini dibuat dalam bentuk teks yang berisi link khusus ke lokasi file yang dituju. Nah, setelah kita menggunakan semua fitur yang dibutuhkan, selanjutnya adalah kita akan meng-cross-check ulang dokumen presentasi kita, yaitu dengan meninjaunya melalui fitur slideshow. Nah, sekiranya presentasi atau dokumen presentasi kita sudah bagus dan sudah cukup, langkah selanjutnya yaitu adalah kita menyimpan dokumen presentasinya. Untuk menyimpan dokumen presentasi ada pada fitur file, kemudian kita klik save as dan tentukan nama file apa yang akan kita gunakan untuk dokumen presentasi ini, dan tentukan pula tempat kita menyimpan dokumen tersebut. Kemudian kita klik save. Nah, setelah dokumen presentasi selesai kita simpan, selanjutnya adalah pada tahap penggunaan. Oke, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Oke, baik. Lanjut pada pemaparan selanjutnya, yaitu terkait penggunaan lebih lanjut media pembelajaran PowerPoint ini di kelas akan disampaikan oleh Saudara Nadia. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin untuk menjelaskan untuk penggunaan dari media pembelajaran yang digunakan di kelas 11 IPS SMA Pasundan 1 Bandung.
Nah, ini adalah untuk tampilan awal dari media pembelajaran. Pada tampilan ini bisa kita gunakan untuk kegiatan pendahuluan, dan di next slide itu ada mengenai tujuan pembelajaran, yang nantinya juga bisa disampaikan mengenai metode yang akan digunakan pada saat pembelajaran. Kebetulan pada saat pembelajaran saat itu menggunakan metode diskusi, jadi ada beberapa pembagian kelompok. Kemudian pada tampilan selanjutnya itu ada tampilan menu. Pada tampilan menu ini, karena dalam transformasi kurva itu ada 4 materi yang termuat, yaitu refleksi, dilatasi, transformasi, dan rotasi, maka di sini juga ada 4 materi yang akan disampaikan. Nah, pada bagian nomor ini bisa kita klik dan menuju kepada materi tersebut. Contohnya untuk nomor 1 yaitu materi translasi, jika kita klik pada nomor 1, maka akan langsung ke hyperlink menuju menu translasi. Kemudian pada pojok kiri bawah di sana terdapat menu untuk terdapat tombol yang bisa kembali ke menu. Sedangkan di pojok kiri bawah di sana ada suatu tombol untuk page selanjutnya pada menu translasi. Kita coba untuk ke menu selanjutnya. Nah, karena dalam bahan ajar dan RPP yang sudah termuat adalah model pembelajaran problem-based learning, maka untuk media pembelajarannya juga menerapkan problem-based learning. Yang pertama itu di sini ada sintaknya identifikasi masalah, di mana itu adalah langkah awal dari problem-based learning. Untuk memunculkan tiap objeknya itu tidak langsung muncul, tetapi step by step. Nah, selanjutnya di pojok kiri bawah, di samping menu itu ada tombol kembali ke dalam menu awal di translasi. Kemudian di pojok kiri bawah itu bisa ke menu selanjutnya dan menu sebelumnya. Begitupun sampai sintak-sintak dalam problem-based learning selesai. Kemudian kita kembali ke menu home. Jika ingin masuk ke materi rotasi, bisa dipencet nomor 3 dan selanjutnya. Nah, di bawah menu, di pojok kiri bawah, ada exit dan add. Exit itu menuju ke kegiatan penutup, dan end menuju ke ending dari penampilan di media pembelajaran. Sekarang kita coba ke menu exit. Di sini guru bisa menyampaikan mengenai kegiatan penutup dan juga ditambahkan dengan suatu motivasi terhadap peserta didik. Nah, selanjutnya jika diklik end, maka guru dapat menutup pertemuan dan merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. Sekian yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Lydia telah menyampaikan pemaparannya. Kemudian materi yang terakhir yaitu terkait kelebihan dan kekurangan dari media PowerPoint ini akan disampaikan oleh Saudara Ayu Novitasari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terkait penggunaan PowerPoint sebagai media pembelajaran memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu yang pertama adalah praktis, di mana PowerPoint ini dapat digunakan pada setiap ukuran kelas. Lalu kelebihan yang kedua adalah pengamatan terfasilitasi, di mana penggunaan PowerPoint dapat memberikan kemungkinan tatap muka, mengamati respon, dan menerima pesan. Selanjutnya, penggunaan PowerPoint ini dapat menyajikan materi pembelajaran menjadi lebih menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar atau foto. Kemudian, stimulus konsep, di mana slide presentasi yang disajikan lebih menstimulus peserta didik untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji. Kemudian, visualisasi. Pesan informasi yang disajikan secara visual lewat slide presentasi dapat mudah dipahami oleh peserta didik. Lalu kelebihan yang keenam adalah penggunaan media PowerPoint ini menjadi materi yang disampaikan menjadi lebih ringkas.
di mana pendidik tidak perlu lebih banyak menerangkan bahan ajar yang disajikan. Kemudian mengenai jangkauan waktu. Slide presentasi yang dihasilkan pada PowerPoint dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dipakai secara berulang. Kemudian juga media pembelajaran dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Dan juga media PowerPoint ini dapat dihentikan pada setiap sekuens belajar karena kontrol sepenuhnya berada pada pendidik. Selain memiliki kelebihan, Microsoft PowerPoint juga memiliki kekurangan, di mana diantaranya yang pertama adalah waktu persiapan yang menyita waktu. Dalam pembuatan media pembelajaran menggunakan Microsoft PowerPoint ini memerlukan persiapan yang cukup menyita waktu dan tenaga. Untuk menggunakan media ini dibutuhkan kesabaran setiap tahap demi tahap untuk penyusunan dan pembuatannya, sehingga waktu yang dibutuhkan tidak sedikit. Lalu kekurangan yang kedua adalah membutuhkan keahlian guru lebih. Nah, di mana dalam penggunaan Microsoft PowerPoint ini dibutuhkan keahlian lebih untuk membuat PowerPoint yang baik, benar, dan menarik. Lalu kekurangan yang ketiga adalah beda versi PowerPoint, maka beda fiturnya. Fitur PowerPoint memiliki banyak perbedaan sesuai dengan versi tahun PowerPoint itu diproduksi. Perbedaan versi tersebut sangat mempengaruhi tampilan dan juga penggunaan PowerPoint untuk membuat slide maupun video pembelajaran. Untuk membuat video pembelajaran, maka PowerPoint yang harus terinstall adalah PowerPoint versi 2010 ke atas. Versi di bawah itu tidak dapat menggunakannya. Hal inilah yang membuat guru tidak bisa kekurangan adalah terbatas jarak pandang. Jika layar yang digunakan terlalu kecil, maka kemungkinan besar peserta didik yang duduk jauh dari monitor kesulitan melihat sajian bahan ajar yang ditayangkan. Oleh karena itu, penting pemilihan ukuran teks pada saat pembuatan media agar disesuaikan dengan peserta didik yang duduk di bangku paling belakang. Nah, sekian pemaparan dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Pilih untuk digunakan di kelas yang pertama karena bersifat sederhana dan praktis, kemudian yang kedua juga merupakan bentuk penyesuaian terhadap budaya sekolah dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, adapun persiapan-persiapan yang dapat kita lakukan untuk membuat media pembelajaran yang berbasis PowerPoint. Yang pertama yaitu ada persiapan konten yang terdiri dari persiapan materi, kemudian tujuan, metode, dan juga model pembelajaran yang akan digunakan. Adapun persiapan yang kedua yaitu persiapan interaktif yang meliputi menentukan tema, kemudian isi slide, fitur insert, fitur animation, transition, hyperlink, slideshow, dan juga save. Dan kemudian pada akhirnya penggunaan. Adapun kelebihan media PowerPoint ini yang pertama yaitu bersifat praktis, kemudian penyajian materi yang menarik, dan yang ketiga lebih ringkas. Selain itu, kekurangan dari media PowerPoint ini yang pertama yaitu keahlian guru sangat diperlukan dalam mengembangkan media yang berbasis PowerPoint ini. Kemudian penggunaan media PowerPoint ini memerlukan waktu persiapan yang cukup panjang, dan yang ketiga versi PowerPoint juga mempengaruhi karena setiap versi memiliki fitur-fitur yang berbeda. Mungkin demikian apa yang dapat kami paparkan dari kelompok 1 terkait penggunaan media pembelajaran berbasis PowerPoint di kelas. Lebih kurangnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.